Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton terus channel tim UAS Sumut. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang Eropa itu masih lagi dipimpin oleh raja-raja. Raja Spanyol Juan Carlos, Raja Inggris Charles menggantikan emaknya yaitu Elizabeth. Kemudian Belanda dulu yang paling lama zaman penjajahan kita, Wilhelmina. Jadi Eropa itu dikuasai oleh dua. Yang pertama namanya monarki, yang kedua namanya teokrasi. Monarki, raja mati ayahnya, naik anaknya. Mati Elizabeth, naik Charles. Monarki namanya. Yang satu lagi teokrasi. Teo Tuhan, krasi kekuasaan atas nama Tuhan. Itulah yang sampai sekarang masih ada di Vatikan. Jadi masyarakat Eropa ini merasa tertekan dengan monarki dan teokrasi. Akhirnya pada abad 15 bergejolaklah di Eropa. Gejolaknya itu disebut dengan Renaissance. Renaissance tulisannya. Renaissance, abad pencerahan. Mereka gulingkan teokrasi, mereka hilangkan monarki. Raja-raja itu hanya simbol saja, sekarang yang berkuasa tetap Perdana Menteri. Mereka gulingkan raja-raja, hanya diangkat sebagai simbol saja. Kekuasaan mutlak di tangan Perdana Menteri. Lalu kemudian mereka gulingkan teokrasi. Pendeta-pendeta tak ada kekuasaan. Efeknya muncullah gelombang yang luar biasa di Eropa, sampai-sampai orang tidak percaya sama Tuhan. Dari mulai dikuasai wakil Tuhan, lalu kemudian melawan itu, dan pada akhirnya ateis. Dari teokrasi menjadi ateis. 500 tahun sudah berjalan. Dan itu sampailah ke negeri kita. Akhirnya kita tidak lagi dipimpin oleh raja, oleh sultan, dan kita memang betul-betul sudah menjalankan demokrasi sejak tahun 1945 sampai sekarang. Dalam dunia demokrasi tidak dilihat mau suara ustadz, mau suara pekerja di lapangan, mau profesor. Ada orang yang kuliah dari SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 dengan orang yang, mohon maaf, bukan merendahkan, ini kita cerita tentang strata pendidikan. Ada orang yang taman SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Ada orang yang cuma kelas 3 SD. Dalam demokrasi suaranya sama, karena dia menganut suara egaliter. Tidak ada beda antara manusia. Tidak pakai poin. Misalnya pakai poin, kalau tamat SMA poinnya 3, kalau S1 poinnya 5, kalau S3 poinnya 10. Tak begitu. One man one vote. Satu orang satu pilihan. One man one choice. Satu orang memilih hanya satu kali. Maka dalam dunia demokrasi siapa aja bebas. Maka jangan heran pecandu narkoba bisa duduk. Di mana itu? Di Meksiko. Pecandu narkoba bisa jadi kepala daerah, bisa jadi wakil. Kenapa? Karena dia jual opium, dia jual narkoba, duitnya dia bayar. Siapa yang berani bayar, dia yang terpilih. Jangan heran kalau LGBT bisa duduk. Kenapa? LGBT punya salon, dia punya duit, dibuatnya salon gratis. Nah, jadi siapa yang punya duit, siapa yang punya kontribusi terhadap masyarakat, maka dialah yang duduk. Jadi kalau ada orang sekarang mengatakan kita cukup baca kitab di pondok, kita cukup sholat berjamaah, masalah politik ini tak usah kita urus,
Itu omongannya betul. Betul omongan itu. Kalau kita masih dipimpin oleh Sultan Delhi, Sultan Asahan, Sultan Serdang, Sultan Langkat, itu betul. 4 sultan di Sumatera Utara ini udah tak ada kuasanya. Sultan Delhi, Sultan Langkat, Sultan Serdang, Sultan Asahan, dia hanya sebagai simbol suku Melayu. Yang berkuasa siapa? Bupati, gubernur, DPRD, DPRD provinsi, DPD, DPR RI. Mereka lah yang berkuasa. Dan mereka ini berkuasa bukan mengandalkan darah birunya, tapi menggunakan pilihan orang banyak. Itulah yang disebut dengan suara terbanyak, suara Tuhan. Orang nengok, kira-kira apa yang bisa menjaring suara? Penyanyi dangdut, datangkan penyanyi dangdut. Apa yang bisa menjaring suara? Maka ustadz, ustazah, wirid yasin, grup barzanji, marhaban, nasyid, ini punya peluang untuk mendudukkan orang baik di tempat yang baik. Kalau kita diam, pecandu narkoba duduk, pezina duduk, pengedar duduk, LGBT duduk, dan kita diam. As-sakitu, kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, as-sakitu anil haq syaitan akhras. Orang yang diam melihat kebatilan bangkit dan kebenaran diinjak, maka dia syaitan akhras, setan bisu. Kenapa Ustadz Abdul Somad selalu ikut dalam momen-momen politik? 2019, 2018 pemilihan gubernur Sumatera Utara, pemilihan wali kota Medan, sekarang 2024. Saya merasa suara umat ini, Ustadz tidak hanya mengajarkan cara wudhu, cara sholat, cara puasa, cara umroh. Masalah umroh banyak yang udah menyelamatkan, terapel umroh, termasuk Grand Sapanauli bulan Februari nanti. Ini sekaligus iklan. Masalah sholat banyak yang udah menyelamatkan. Para habaib, para ustadz, para kiai menyelamatkan. Ini rukun sholat, ini menurut mazhab Syafi'i banyak. Tapi masalah suara umat ini tak banyak yang mau menyelamatkan, karena politik ini sensitif. Kawan-kawan saya pun tak setuju dengan langkah saya. Banyak yang bilang kau tak usah lawan, kau masalah solawat aja kaji, masalah zikir, masalah fikih, masalah tasawuf, udah. Masalah politik ini enggak. Bagi saya politik penting, karena kalau tidak, duduklah di kursi-kursi yang penting ini orang-orang yang tidak peduli pada agama, memproses pembusukan. Kalau ada orang mengatakan Ustadz jangan bicara politik, serahkan aja ini ke kami, dia mempercepat proses pembusukan negaranya. Busuk dari ini. Dan semua kekuasaan dengan kecurangan, tidak ada kekuasaan yang abadi, semuanya tumbang. Semua kekuasaan sama macam pokok kayu, putih, tunas, berbatang, bercabang, beranting, lapuk, mati. Presiden Soekarno berkuasa, tumbang. Soeharto 32 tahun, tumbang. Nah, sampailah sekarang. Jadi kalau kita mau menyelamatkan, kita berkontribusi. Orang sekitar kita, suami, istri, anak, menantu, kawan, sahabat, jamaah, sesuai dengan skop kita masing-masing. Level musola, level masjid, semuanya bergerak. Yang paling ditakutkan, dikhawatirkan sekarang ini adalah grup WhatsApp mak-mak. Paling ditakutkan. Makanya bagaimana ini dikelola. Ada 5 stasiun. Ibarat kita mau naik kereta api dari Medan ke Rantau Prapat, ada beberapa stasiun ini yang mau dilewati. Pertama, stasiun sebelum TPS. Bagaimana orang ragu-ragu memilih? Inilah kita yakinkan. Kalau bisa diyakinkan dengan foto, berfoto. Tak percaya orang tu sama cakap aku Ustaz,
mesti ada kalimatnya. Kita buatkan kalimat. Pilihlah untuk DPRD Sumatera Utara Haji Iqbal Sauki Pulungan. Untuk DPD pilihlah Bang Darwis Halomuan Harahap. Untuk Kota Medan Bang Hairudin. Untuk DPR RI Bapak Abdillah. Ini videonya. Fotonya mana? Ini foto orang itu kemarin. Videonya mana? Ini videonya. Amplopnya mana? Dia memang tak ada ngasih orang kita. Orang kita ada main-main duit. Jadi ini bagaimana mempengaruhi orang sampai tanggal 14 Februari. Tak sampai 50 hari lagi. Sekarang udah tanggal 3 Januari. Potong tanggal libur, tanggal merah, masa kampanye, masa tenang, tak sampai 50 hari lagi. Jadi ini stasiun pertama mempengaruhi orang sebelum TPS. Semua foto yang berserak-serak, memanjat pokok kayu, memanjat tiang listrik itu sekarang, itu semuanya mempengaruhi sebelum ke TPS. Dah, stasiun kedua sampai di TPS. Disitulah pentingnya saksi. Saksi, berapa TPS yang mesti diamankan? Maka mesti duduk di situ. Rempang sampai sekarang tak bisa dikuasai. Laki-laki anak muda masukkan penjara. Bapak-bapak usir, yang tak bisa dilawan emak-emak. Rempang bisa bertahan kekuatan emak-emak garis keras. Jadi kalau TPS itu mau bertahan, maka mesti ada gerakan emak-emak penyelamat TPS. Cemana? Siap? Bunyinya masih kekenyangan. Jadi setiap ibu-ibu itu ada di TPS menengok. Kalau ada kecurangan, ributkan. Handphone mesti hidup menyala. Bohong kalian, curang kalian ini. Mainkan. Tak boleh diam. Gak enak lah Pak Ustaz, kami udah dikasih orang tu duit. Ambil duitnya, ribut tetap. Gak enak lah Pak Ustaz, kami udah disumpahnya Pak Ustaz. Wallahi, tallahi, billahi sumpah. Ambil duitnya, masalah sumpah tu puasa 3 hari. Pahala susah puasa itu. Batalkan sumpah itu. Dia main curang, balas pula. Apa susahnya? Mau dikadalinya kita buaya. Jangan mau. Pokoknya stasiun kedua. Stasiun pertama sebelum TPS. Stasiun kedua di TPS. Stasiun ketiga di KPU. KPU tidak akan berani macam-macam kalau ada kontrol masyarakat. Orang semua menengok. Seluruh mata di Indonesia ini mengawasi KPU. Habis dari KPU, MK, Mahkamah Konstitusi. Karena segala sesuatu keputusan KPU akan digugat orang di MK. 4 stasiun sebelum masuk ke TPS, TPS, KPU, MK. Habis dari situ stasiun kelima. Itu yang paling mengkhawatirkan. Kalau orang melihat kecurangan, dia seperti air. Air ini kalau ditahan dia akan meletus jadi air terjun, jadi air bah. Nggak bisa. Kata Nabi, la tajtami ummati ala dhalalatin. Tidak mungkin umatku sepakat untuk satu kesesatan. Tak bisa dia. Itu yang paling mengkhawatirkan stasiun kelima. Bisa dia menjadi people power, people kekuatan masyarakat yang tidak. Jadi kalau ada orang mengatakan jangan curang, mari berpartisipasi, itu sesungguhnya adalah untuk menghindari stasiun yang kelima. Karena kalau di sini tak betul, di sini tak betul, di sini tak betul, di sini tak betul, puncaknya adalah people power yang mengkhawatirkan. Tak tahu lagi, tak ada komandonya. Tengoklah macam kami tahun 98. Saya 98 ke Mesir, 2 bulan di Jakarta pelatihan. Di depan-depan toko itu, spidol pakai pilok. Toko Muslim, jangan ganggu.
Dah membabi buta orang semua. Semua pengamat mengatakan tidak akan terjadi kekacauan. Wartawan dari majalah Times pagi itu mengatakan dia lari pagi jogging. Apa kata dia? Orang Indonesia ini baik-baik, semuanya senyum-senyum. Memang orang Indonesia ini senyum-senyum. Sedang mengamuk pun dia senyum. Tuh, 5 stasiun. Walaupun nampaknya saya menyampaikan di sini, tapi untuk semua bangsa Indonesia yang menyaksikan, yang mendengar, maka kalau yang 5, 4 ini tak dilaksanakan, berimbas yang luar biasa. Saya menyampaikan ini karena kita sayang ke bangsa ini, sayang ke negeri ini, dan kita mau berkontribusi. Ada kawan kita, sahabat kita, orang yang kita kenal baik, duduk di 5 kursi itu. DPRD kota kabupaten, DPRD provinsi, DPR RI, DPD presiden wakil presiden. 5 menit di TPS menentukan 5 tahun nasib ke depan. Tapi kan tak semua bisa diyakinkan orang dengan ceramah, dengan tablik akbar. Saya memang modelnya begini, ngomong depan orang banyak. Tapi ibu-ibu mungkin dia tidak berteriak-teriak, dia tidak pakai mikrofon, cukup berbisik-bisik aja. Nah jadi tidak mesti dengan suara keras. Bapak-bapak insya Allah punya pengaruh di tempatnya masing-masing, maka ini menjadi harapan kita semua. Adapun yang tertulis, menuliskan nama, tanda tangan, nomor handphone, hitam di atas putih, ini formalitas saja. Intinya adalah berangkat dari hati kita masing-masing. Saya tak ada kepentingan untuk Sumatera Utara. Saya tinggal di Riau. Secara pribadi tak ada kepentingan. Keluarga tak ada kepentingan. Waktu saya mendukung Pak Edi dengan Bang Ijek, ada rupanya keluarga saya jadi PNS. Tak ada. Jalan ke Silau pun masih berlobang sampai sekarang. 5 tahun orang bisa jadi gubernur. Sekarang antum pergi ke Silau, masih berlobang, tak bisa mobil. Ini mau tanggal 2 nanti saya mau masuk ke Silau, mau kampanye kakak saya. Jangan kau bawa mobil yang rendah, tak masuk kampung. Tak ada keuntungan untuk kami, untuk keluarga, untuk Sumatera Utara, untuk pribadi, untuk keluarga tak ada. Kalau saya datang kemari di mana saya nginap di hotel, pakai mobil jamaah, tak ada dilayani apa, tak ada. Begitu juga kalau duduklah nanti saudara-saudara kita ini untuk Sumatera Utara, untuk Deli Serdang, untuk Tebing Tinggi, untuk Serdang Bedagai. Apa hubungannya dengan Ustadz? Ikatan emosional. Karena saya lahir di Sumatera Utara, saya sekolah di Medan di Al-Wasliyah sampai tahun 95 sebagai seorang muslim. Itu saja, tak lebih tak kurang.